Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini Barito Putra mendukung dan insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk karir Bagus Kahfi Amiruddin untuk nanti bisa bergabung di FC Utrecht. Mudah-mudahan berkah dan membawa kebaikan untuk tim nasional kita dan NKRI tentunya. Bagus Kahfi berikan klarifikasi hingga minta maaf kepada Barito Putra. Pemain timnas Indonesia U19 Bagus Kahfi sudah memberikan kode keras bahwa dirinya akan segera terbang ke Eropa. Proses perpindahannya yang melibatkan Barito Putra menuju FC Utrecht dipastikan sudah clear. Berawal dari postingan lewat akun pribadinya Bagus Kahfi di Instagram, dia meminta maaf karena kesalahpahaman unggahannya membuat Barito Putra dihujat netizen. Bagus Kahfi melakukan pertemuan dengan manajemen Barito Putra pada Selasa 1 Desember 2020. Dalam pertemuan itu Bagus Kahfi menjelaskan bahwa Barito Putra memberikan dukungan penuh kepadanya untuk karir ke depan. Kabarnya Barito Putra siap mencarikan klub luar negeri untuk Bagus Kahfi. Bagus Kahfi pun mengucapkan rasa terima kasih kepada tim berjulukan Laskar Antasari itu. Barito Putra justru memberikan dukungan untuk saya tentunya dengan proses yang tepat dan profesional. Saya meminta maaf kepada keluarga besar Barito Putra, supporter Barito Putra, dan masyarakat Kalimantan Selatan. Terima kasih, jaya selalu untuk Barito Putra, alhamdulillah, bismillah, kata Bagus Kahfi yang ditambah dengan emotikon pesawat. Gambar pesawat itu seakan sudah menjadi pertanda bahwa Bagus akan segera terbang ke Eropa. Sayang, saat dihubungi Bagus belum memberikan jawaban. Hanya dari orang tuanya Yuni Puji Istiono terkonfirmasi bahwa proses surat keluar dari Barito Putra sudah hampir beres. Alhamdulillah sudah beres semuanya, insya Allah Bagus bermain di Eropa, di Belanda. Dia bilang sudah kerasan di sana, kata Yuni, pada Selasa 1 Desember malam. Artinya rencana Bagus untuk main di FC Utrecht di Liga Belanda tinggal selangkah lagi karena proses yang tepat dan profesional dari Barito Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini Barito Putra mendukung dan insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk karir Bagus Kahfi Amiruddin untuk nanti bisa bergabung di FC. Timnas Indonesia U19 agendakan melahap sejumlah uji coba di Catalunya. Timnas Indonesia U19 segera menggelar pemusatan latihan di Catalunya, Spanyol. Garuda Muda julukannya akan berangkat ke negeri Matador setibanya pelatih Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Saat ini, Shin Tae-yong masih berada di kampung halamannya Korea Selatan. Arsitek berusia 50 tahun itu dijadwalkan balik ke Indonesia pada awal Desember 2020. PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan belum bisa merilis siapa saja calon lawan uji coba Timnas Indonesia U19 di Catalunya. Kami sudah berencana mengadakan uji coba untuk Timnas Indonesia U19 di Spanyol, namun untuk lawannya belum bisa dipastikan. Kami masih menunggu Shin Tae-yong, ucap Yunus Nusi. Saat ini Timnas Indonesia U19 masih menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Bagas Kava dan kawan-kawan telah berlatih sejak pertengahan November 2020 hingga PSSI mengumumkan secara resmi Spanyol sebagai lokasi menimba ilmu Garuda Muda selanjutnya. Yunus Nusi menerangkan presentasikan Catalunya sebagai pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 telah mencapai 80%. Artinya Korea Selatan yang sebelumnya masuk nominasi terancam tidak terpilih. Hampir bisa dipastikan Timnas Indonesia U19 berlatih ke Spanyol sudah 80%. Kami tinggal menunggu pengurusan visa dan kedatangan Shin Tae-yong, imbuh Yunus Nusi. Dari kedubes Indonesia di Spanyol sudah oke, dari kedubes Spanyol di Indonesia juga sudah. Tinggal menunggu dari sana, apakah kami bisa masuk Catalunya atau tidak, tuturnya. Bicara Timnas U19, begini ungkapan Yuda Febrian. Ketatnya pembinaan pemain Timnas Indonesia U19 membuat Yuda Febrian dan Serdi Evivano harus dicoret dari skuad Shin Tae-yong yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2021. Keduanya dikeluarkan dari skuad Timnas U19 lantaran melakukan tindakan indisipliner. Bahkan pelatih Nova Arianto menyebutkan Yuda Febrian dan Serdi Evivano baru kembali ke hotel pada pukul 3 dini hari. Tuduhan itu tentu membuat Yuda dan Serdi menjadi target kritik penggemar sepak bola.
Berita mengenai keduanya terus disorot dan media sosial menjadi ajang bagi fans untuk memberikan komentar pada kedua pemain. Meski sempat terpukul, Yuda Febrian diakui telah meminta maaf kepada pelatih sebelum dipulangkan dari training camp timnas U19. Tak berselang lama, penggawa Barito Putra itu juga mulai aktif di media sosial Instagram. Lewat unggahan di akun Instagram, bek 18 tahun itu nampak tetap berlatih sepak bola dan mengaku telah belajar dari kesalahannya agar bisa bangkit dan tetap berkarir di lapangan hijau. Hidup gak akan melulu berada di zona nyaman. Hidup juga gak akan melulu berada di zona terpuruk, ungkap Yuda Febrian dalam caption unggahannya yang sudah dihapus. Roda berputar dan fase berganti. Insya Allah belajar dari kesalahan dan bisa bangkit kembali, tambah pemain jebolan Garuda Select itu. Beda halnya dengan Serdi Evivano dari Bayangkara FC yang masih menutup diri dari media dan konon pihak manajemen akan memberi pembinaan khusus untuk pemain kelahiran Ternate tersebut. Brunei Darussalam resmi tunjuk penghancur timnas Indonesia jadi pelatih. Brunei Darussalam baru saja resmi menunjuk Raja Gopal Krisnasamy menjadi pelatih kepala baru. Pria asal Malaysia itu dikontrak selama 2 tahun. Diketahui Raja Gopal Krisnasamy pernah menjadi penghancur mimpi timnas Indonesia ketika mau meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya pada 2010 silam. Saat itu timnas Indonesia harus bertekuk lutut setelah kalah dari Malaysia dengan agregat 4-2 di laga final. Pada final Piala AFF leg pertama yang digelar di Malaysia, timnas Indonesia kalah dengan skor telak 0-3. Kemudian di leg kedua, timnas Indonesia yang masih diperkuat oleh Hamka Hamzah dan Marcus Horizon berhasil menang 2-1. Namun kemenangan itu tetap tidak bisa mengantar tim Garuda meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Sementara itu sebelum terpilih menjadi pelatih kepala Brunei Darussalam, Raja Gopal Krisnasamy bersaing dengan 2 kandidat lainnya yaitu Gerd Zise, ex-pelatih timnas Myanmar, dan Michael Weiss, ex-pelatih timnas Filipina. Menurut laporan dari Phuket FC, Presiden Federasi Sepak Bola Brunei NFABD, Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, memilih Raja Gopal karena kualitas dan kondisi finansial juga menjadi pertimbangan. Setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Brunei Darussalam, Raja Gopal siap untuk mempersiapkan tim menghadapi ajang Piala AFF 2021 mendatang. Sementara itu, timnas Indonesia senior belum juga berencana menggelar pemusatan latihan karena Shin Tae-yong sedang sibuk untuk mempersiapkan skuad U19. Ryuji Utomo resmi tinggalkan Persija dan gabung klub Malaysia. Bek Persija Jakarta Ryuji Utomo resmi dipinjamkan ke klub asal Malaysia Penang FC pada Selasa 1 Desember. Peminjaman Ryuji Utomo diungkapkan langsung oleh Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca. Bos Persija Jakarta mengatakan bahwa pihak Penang FC sangat serius dalam melakukan tawaran kepada Ryuji Utomo. Bahkan Prapanca menyebut juara Malaysia Premier League 2020 itu paling baik dalam melakukan tawaran daripada klub lainnya. Dengan ini Persija pun bersedia meminjamkan Ryuji Utomo ke Penang FC selama 1 musim sampai Desember 2021 mendatang. Proses kepindahan Ryuji ke Penang FC sudah rampung. Penang tertarik dengan jasa Ryuji karena memiliki kualitas yang sangat baik serta mempunyai kepribadian yang bagus, kata Muhammad Prapanca. Dengan dipinjamkannya Ryuji Utomo ke Penang FC pun membuat manajemen Persija Jakarta berharap akan ada dampak positif untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Apalagi Penang FC merupakan klub promosi di musim ini yang sebelumnya menjadi juara Malaysia Premier League 2020 pada kasta kedua Liga Malaysia. Baiklah, sampai di sini ya Sobat Diven, dan jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang berita-berita terbaru mengenai timnas Indonesia dan para pemainnya ya. Oke deh, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan dah.